Facebook, satu aplikasi berjuta kenangan, terutama bagi generasi milenial yang kini usianya 20 tahun lebih. Tempat kita bekerja di PT Mencari Cinta Sejati, tempat kita menaruh status hubungan di dalamnya, single atau berpacaran. Kata-kata aku sayang kamu adalah sebuah kode huruf bercampur abjad yang bagi kita sekarang teramat lebay. Semua masih tersimpan jelas di akun kita jika masih menyimpannya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Mark tengah dinner bersama pacarnya bernama Erika. Tak seperti pasangan lainnya yang bucin, keduanya malah terlibat pembicaraan yang absurd. Mulai dari atlet dayung, IQ tokoh dunia, hingga menjurus ke IT. Erika yang mencoba memberikan tanggapan malah disambut serius oleh Mark. Pokok absurd banget pembahasan mereka berdua ini. Erika yang tak betah akhirnya memilih mengakhiri hubungannya dengan Mark. Erika terbilang profesional. Ia tak langsung pergi dan memilih menemani Mark sebentar. Ia menginginkan mereka berdua berteman saja mulai saat ini. Tentunya bukan itu yang diinginkan dari seorang mahasiswa Harvard tersebut. Sekembalinya ke kosan, Mark langsung melampiaskan kekesalannya dengan menulis blog mengenai Erika. Semua tulisannya mengandung unsur fitnah terhadap Erika. Si Mark saat kesal setidaknya ia bisa menghasilkan ide-ide baru. Mark kepikiran untuk membuat sebuah situs yang menampilkan foto dua orang wanita. Nantinya salah satu akan dipilih berdasarkan kecantikannya. Yang dibutuhkan Mark sekarang adalah foto para mahasiswa di Harvard. Segera Mark melancarkan aksinya untuk membobol situs Harvard. Dan berhasil. Sahabat Mark yang bernama Eduardo datang setelah ia membaca blog Mark yang menuliskan ia baru putus dengan Erika. Ia khawatir sahabatnya itu galau akut. Tapi Mark justru meminta Eduardo menuliskan algoritma yang akan ia gunakan untuk membuat voting dari para wanita tadi. Dalam semalam situs bernama Fastmatch itu telah dibuka oleh banyak mahasiswa Harvard. Termasuk Erika yang melihat blog tulisan Mark yang menuliskan kejelekan dirinya. Eduardo kaget saat melihat lalu lintas Fastmatch buatan Mark ternyata banyak sekali peminatnya. Bahkan menyentuh 22.000 pengunjung dalam 2 jam. Sampai-sampai menghebohkan petinggi Harvard karena jaringan situs mereka lumpuh total. Aksi Mark ini pun terdengar di telinga 3 mahasiswa Harvard lainnya, yaitu Cameron, Tyler, dan juga Tifa. Mereka tertarik kepada Mark karena mereka sendiri juga mempunyai situs bernama Harvard Connection. Sayangnya situs ini tak setenar Fastmatch buatan Mark. Karena aksinya meretas situs Harvard, Mark harus dipanggil pejabat kampus. Namun Mark sama sekali tak merasa bersalah. Ia justru mengatakan bahwa seharusnya pihak universitas memberinya penghargaan. Hal ini karena ia bisa menunjukkan sisi lemah dari situs Harvard. Alhasil Mark mendapatkan hukuman 6 bulan masa percobaan. Tak sampai di situ, karena ulahnya kemarin semua cewek yang ada di Harvard membenci Mark. Cameron dan Tyler bertemu dengan Mark dan mengajaknya bertemu dengan Tifa. Mark menceritakan dulunya saat SMA ia pernah membuat aplikasi musik dan ia memberikannya kepada Microsoft secara gratis. Tyler menjelaskan Harvard Connection merupakan situs yang memiliki informasi pribadi seperti ketertarikan, data diri, teman, foto, dan semua itu diisi sendiri oleh si pengguna, serta menambahkan teman dengan yang ia inginkan. Mereka bertiga ingin Mark menjadi programmernya. Kata sepakat pun terjadi antara mereka berempat. Mark berencana membesar jaringan Fastmatch. Untuk itu, ia butuh dana lebih, dan Eduardo lah yang kini ia andalkan. Mark mengatakan orang membuka Fastmatch karena tahu cewek yang ia kenal. Mereka mau berinternet untuk mengecek teman mereka. Jadi, kenapa tidak buat situs semacam itu? Menyediakan foto, data diri dan teman,
Mereka mempunyai kemampuan mengundang teman yang ia kehendaki. Persis seperti ide milik Cameron, Tyler, dan juga Tifa. Mark menginginkan Eduardo mendanainya untuk menyewa server. Nantinya pembagian hasil sebesar 70/30. 70% untuk Eduardo karena telah menyumbang sebesar $1.000 dan sisanya untuk Mark. Eduardo akan diangkat menjadikan CFO-nya. Keduanya pun sepakat dengan kesepakatan tersebut. Sejak pertemuannya dengan Tyler, Cameron, dan Tifa, Mark selalu menunda pertemuannya dengan ketiga rekan barunya itu. Mark lebih memilih mengerjakan situs barunya hingga siang malam berhadapan dengan laptop. Sampai akhirnya pada tanggal 11 Januari 2004, Mark mendaftarkan The Facebook. Namun setelah itu, Mark merasa masih ada yang kurang dari The Facebook. Hingga di tanggal 4 Februari 2004, ada salah satu teman Mark yang menanyakan status hubungan dari wanita yang ia incar. Dari situ Mark seperti punya ide baru terhadap The Facebook. Ia segera menambahkan status hubungan dan ketertarikan pada lawan jenis di bagian kolom biodatanya. Inilah yang sebenarnya Mark harapkan. Kehadiran status hubungan dan ketertarikan akan membuat orang semakin betah membuka The Facebook. Akhirnya Facebook pun siap diliris dan berhasil. Eduardo melihat temannya itu akhirnya bisa tidur sambil duduk setelah perjuangannya akhir-akhir ini. Kemunculan The Facebook terlihat oleh Tifa saat mengetahui pacarnya membuka situs tersebut. Segera kabar itu ia beritahukan kepada Cameron dan juga Tyler. Mereka merasa Mark telah mencuri idenya dan kini The Facebook telah online selama 36 jam. Dalam halamannya, Mark mengatakan 900 mahasiswa akan bergabung dalam sehari. Karena dalam waktu 3 jam 650 mahasiswa telah mendaftar anggota The Facebook. Setelah peluncurannya, Mark dan Eduardo semakin terkenal dan mempunyai fans khususnya dari para wanita. Setibanya di kos, Eduardo melihat surat gugatan dari Cameron, Tyler, dan Tifa untuk Mark. Mereka mengecam Mark karena telah mencuri idenya. Eduardo menanyakan kepada Mark kenapa tidak memberitahunya soal surat ini. Karena bagaimanapun masalahnya, ia akan membantu Mark. Saat berada di luar, Mark tak sengaja melihat Erika. Mark menghampirinya dan meminta maaf atas tulisan blognya waktu lalu. Erika yang sudah terlanjur sakit hati kepada Mark enggan memaafkannya. Tapi Erika tetap mengucapkan selamat atas rilisnya The Facebook karya Mark. Dalam keadaan marah itu, Mark mengajak Eduardo untuk memperluas jaringan The Facebook. Mark juga mengajak sahabatnya bernama Dustin dan Chris untuk ambil bagian dari The Facebook. Kehebatan Mark juga terlihat dari seorang pencipta aplikasi musik bernama Sean Parker. Ia melihat ada ladang cuan jika bergabung dengan Mark. Sementara Cameron dan Tyler menemui rektor Harvard untuk mengadukan tindakan Mark. Mereka ingin pihak rektorat memberikan hukuman kepada Mark karena telah mencuri ide mereka. Tapi terlihat rektor Harvard enggan ikut campur dan menyuruh keduanya membuat situs baru. Akhirnya Parker berhasil mengatur pertemuannya dengan Mark dan Eduardo. Meskipun di usia 19 tahun bisa menciptakan aplikasi musik besar, tapi Parker adalah pecandu narkoba. Dan hal itulah yang membuat Eduardo tak nyaman jika harus bekerja sama dengan Parker. Setelah lama pembicaraan antara mereka, Parker akhirnya berinvestasi sebesar $1 miliar. Sebelum pergi, Parker inginkan tanda dihilangkan. Cukup Facebook saja. Just Facebook. Mark kemudian menyewa sebuah rumah yang ia jadikan kantor di California selama musim panas. Sementara Eduardo berada di New York untuk mencari pengiklan. Keberadaan Mark di California pun diketahui oleh Parker. Dan ini akan menjadi awal petaka di antara Mark dan juga Eduardo. Malamnya, Parker mengajak ke sebuah klub malam. Di situ Parker mulai menghasut Mark untuk menendang Eduardo dari Facebook. Bagaimana tidak, mengapa Eduardo berada di New York, sedangkan perusahaannya berada di California? Menurut Parker itu tidaklah adil. Tapi Mark terlihat belum bisa dihasut oleh Parker.
Cameron, Tyler, dan Diva semakin dibuat jengkel dengan keberhasilan Facebook. Segala surat somasi yang dikirimkan ke Mark sama sekali tak ada balasan. Kehadiran Parker di kantor baru Mark membuat suasana tak nyaman. Ia mengundang dua sahabat wanitanya untuk pesta minum di saat yang lain tengah bekerja. Parker terkejut saat tahu Eduardo menyusul ke California. Merasa tak nyaman dengan suasana kantor, Eduardo mengajak Mark berbicara empat mata. Eduardo merasa keberatan dengan keberadaan Parker. Bahkan kenapa ia malah mengatur semua pertemuan Mark dengan para investor. Padahal itu semua adalah pekerjaan Eduardo. Ia merasa Parker telah mendahulunya tanpa meminta izin. Kekecewaan Eduardo itu membuat dirinya membekukan seluruh transaksi yang mengarah ke rekening Facebook. Parker terus melakukan lobby ke para investor tanpa memperdulikan Eduardo. Siang itu, kesepakatan ditemukan untuk investasi sebesar $500.000. Mark jelas marah atas tindakan Eduardo yang membekukan rekening Facebook. Kini Facebook telah memiliki kantor yang sangat besar. Saat membacakan pembagian saham, Eduardo tampak tenang dan tak menaruh curiga. Sampai ia menandatangani kertas yang sama sekali tak ia baca. Puncaknya, saat Facebook akan merayakan 1 juta penggunanya, Eduardo baru sadar ternyata ia telah ditendang oleh Mark dan Parker dari Facebook. Eduardo sangat marah karena Mark dan Parker telah menjebaknya. You're gonna blame me because you were the business head of the company. Those papers. We will get the signature. Sent. I'm coming back for everything. Bahkan keberadaan Parker semakin memperkeruh suasana. Tak ada yang bisa Eduardo lakukan saat ini selain keluar dari Facebook. It's okay, I'm going. 1 juta pengguna Facebook pun dirayakan dengan sangat meriah. Tapi terlihat Mark merasa bersalah setelah mengeluarkan Eduardo. Malamnya, Parker merayakan 1 juta pengguna Facebook dengan pesta sabu. Tapi naas, kegiatan mereka diketahui oleh kepolisian. Sontak Parker meminta bantuan Mark untuk menebusnya. Tapi Mark enggan melakukan hal tersebut. Dan juga sebenarnya Mark lah yang melaporkan Parker ke pihak kepolisian. Kini tersisa Mark seorang di jajaran tertinggi Facebook. Setelah kejadian itu, Mark harus menjalani persidangan atas tuntutan Eduardo dan juga Tyler. Hampir seharian sidang digelar dan akhirnya dicapailah kesepakatan. Eduardo dikembalikan sebagai CFO Facebook. Dan Tyler beserta dua sahabatnya mendapatkan uang tutup mulut sebesar $65 juta. Di akhir Mark terlihat menambahkan Erica sebagai temannya di Facebook. Ia terus merefreshnya untuk mengetahui permintaannya itu diterima atau tidak. Dan film pun berakhir.